Hadirin yang saya hormati, saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas. Pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan. Tetapi kalau ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mensrea, maka silahkan Bapak Ibu digigit dengan keras. Digigit dengan keras. Digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga. Mimpi kita tahun 2045, mimpi Indonesia emas tahun 2045 itu kita masuk jajaran top 10, maybe top 5 di dunia. Dan bila pada itu saatnya, rakyat kita akan sudah sangat sejahtera. Dirjen, periksa, anggaran ini harus kita gulirkan, anggaran modal secepatnya supaya roda ekonomi kita berputar. Dan kalau COVID ini yang sudah semakin slow ke bawah, trennya turun ke bawah dengan program vaksinasi, mudah-mudahan Tuhan menolong negara ini akan bangkit kembali. Pekerjaan rumah terbesar Pak Irjen adalah memperbaiki kompetensi, integritas para auditor, sehingga kedepannya mampu memperbaiki kualitas hasil audit, review, dan evaluasi, yang pada akhirnya fungsi kualitas assurance dapat berkualitas dan berdampak positif bagi kemajuan Kementerian Hukum dan HAM. Kita harus mulai start working professionally. Mencari orang-orang yang terbaik untuk kementerian ini. Makanya mengapa Pak Razilu, orangnya ini lurus, beragama dengan baik. Orang banyak tanya, oh kenapa Razilu kan soft begini-begini. Karena lurus. Beragamanya sangat baik. Kendati pun Pak Razilu ini agak soft, slow, tetapi saya yakin dengan keteguhan, ketekunan, dan penilaian saya selama ini, Pak Razilu akan mampu menjadi seorang inspektur yang baik dan meninggalkan legacy. Harapan saya kepada Pak Razilu adalah pastikan bahwa kompetensi dan integritas aparatur pengawas internal hukum dan HAM mampu mengawal, mendampingi dan mendorong peningkatan kinerja Kementerian Hukum dan HAM serta menjadi problem solver untuk permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja. Tentu Inspektorat Jenderal akan mengusung sebuah tema besar dan tolong diperhatikan dengan baik-baik, yaitu mengawal, menjamin, dan memastikan terbangunnya keagungan Kementerian Hukum dan HAM. Keagungan organisasi itu ditandai dengan kinerja tinggi atau kinerja prima yang berkelanjutan. Tetapi kinerja tinggi harus dikemas secara bermartabat dengan minimnya, bahkan kalau perlu, zero penyimpangan, minim, dan zero komplain. Oleh karenanya, di Inspektorat Jenderal di masa akan datang, kita akan memadukan dari hulu sampai hilir, baik paradigma internal audit lama maupun paradigma baru. Itu tolong diperhatikan dengan baik-baik. Nanti kita akan mengadakan roadshow kepada seluruh kantor wilayah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian yang kedua yang saya ingin ingatkan, ketika tolong didengarkan oleh semua pegawai di seluruh Indonesia, ketika kemudian teman-teman di Inspektorat Jenderal misalnya memutuskan menjatuhkan hukuman, mohon maaf sebenarnya bukan Inspektorat Jenderal yang menjatuhkan hukuman, tetapi saya dan diri kita masing-masing yang menghukum diri kita masing-masing. Tolong diperhatikan. Maka jangan cari-cari orang untuk membela, ya, untuk memberikan pembelaan. Karena hukuman itu adalah hukuman atas diri sendiri. Tidak mungkin Inspektorat Jenderal akan menghukum. Bahasanya hanya melegalkan hukuman, tapi hukuman itu adalah hukuman atas diri sendiri. Oleh karena itu, maka mari kita jaga kehormatan dan martabat dari kementerian ini. Tadi Bapak Ibu sudah dengar semua. Razilu orangnya slow,
benar, slow. Tapi kalau salah, saya injak. Ya, itu bahasa saya. Ya, maka mulai dari ini lakukan para kanwil pembinaan yang baik dengan seluruh jajaran. Ingat tadi itu kita ingin membangun kementerian ini menjadi kementerian yang maju dan berkelas dunia di pundak kita semua. Itu beberapa hal penting Bapak sekalian. Tadi dari Pak Jokowi telah menyampaikan bahwa akuntabilitas dan pencegahan itu menjadi penting tata kelola. Jadi di Inspektorat Jenderal ingin mengedepankan bukan kepada penindakan, bukan kepada represif, tapi kepada preemptif, mengedukasi kita semuanya, termasuk yang saya jalankan dalam safari penguatan mitra kerja strategis dan lain-lain pencegahan yang kita inginkan. Ya. Kemudian ya kalau ada juga yang masih membandel, ya temuan berulang, lolo lagi, itu lagi, ya itu juga kementerian harus mengambil satu sikap supaya kementerian ini bersih, ya dari bukan bersih sih, supaya sadarlah ya, dan dari hari ke hari kita semakin memiliki SDM yang bisa diandalkan sesuai dengan harapan dari visi pembangunan SDM di Indonesia 2024, yaitu Smart ASN, ASN unggul dengan berbagai macam karakteristik. Itu yang kita kehendaki. Nah, itu kita perlu bekerja bersama-sama. Ya, maka kami menggandeng daripada Inspektor BPSDM Hukum dan HAM dalam program unggulan kami, Gerakan 5 Hari Belajar atau Gemar Belajar. Waktu pembukaan kegiatan itu, Pak Kepala BPSDM memberikan penguatan kepada kami juga semuanya di Inspektorat Jenderal. Ini secara singkat bagi ibu bapak yang belum mengenal kurang lebih perjalanan karir saya jarang menyampaikan ini, tapi karena saya sudah sampai pada puncak karir ini, nggak ada lagi kan mau kemana lagi di Pak Asep setelah Pak ini. Ya, tadi Pak Asep beberapa kali dia bilang Pak Sekjen, Pak Sekjen. Saya juga nggak tahu kenapa Pak Asep bilang Pak Sekjen beberapa kali, kalau dia kan Pak Sekjen dimarahi. Hilaf. Oh enggak juga. Ya, baik. Itu perjalanan karirnya Pak Arifin pasti tahu persis karena saya berada di bawah beliau menjadi kepala biro, jadi beliau tahulah perjalanan karir. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi saya masuk di Kementerian Hukum dan HAM ini tahun 91 sebagai calon pegawai negeri sipil. Kemudian di 2008 menjadi kepala divisi administrasi Kanwil Jawa Tengah, dan saya sempat berkunjung ke Kanim yang dipimpin oleh Pak Cucu waktu itu di Cilacap, sembari memberikan penguatan kepada CPNS di Nusa Kambangan. Jadi baru satu kali ke Nusa Kambangan ya di tahun 2008. Dan di 2008 ini sebenarnya atau 2007 akhir saya ketemu sama Bu Kapus nih di ruang ini, karena kita adalah ditunjuk waktu itu mengikuti pelatihan Kader PIM. Saya masih ingat Kader PIM. Nggak lama kemudian selepas Kader PIM, yaitulah jadi memang waktu itu peserta daripada Kader PIM itu ya mungkin orang-orang yang sudah diplot ya untuk menduduki satu jabatan tertentu, tapi jumlahnya juga nggak banyak kali ya Mbak ya. Di waktu itu kemudian di tahun yang sama saya kemudian dipromosi menjadi direktur paten. Perbincangan yang terjadi di Bapper Jakat sebenarnya waktu itu saya nggak perlu jadi kadif, langsung jadi direktur aja. Saya masih ingat yang laporan ke saya Pak Dirman tuh yang mengingatkan di Bapper Jakat bahwa nggak boleh langsung jadi direktur, harus ikut ya kadif dulu lah, kadif selama 7 bulan, ya 6 sampai 7 bulan. Kemudian begitu perjalanan karirnya, dan sempat menjadi sekretaris Direktur Jenderal KI cukup lama, dan Pak Asep waktu itu juga adalah sekretaris imigrasi, dan kita sempat menandatangani tukar guling ya dengan Pak Asep gedung, penyerahan gedung ya, penyerahan gedung waktu itu. Kemudian di 2018
menjadi staf ahli Menteri Hukum dan HAM bidang ekonomi, dan di 2021 ia menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Saya sebenarnya kalau ditanya Pak Menteri mau jadi apa eselon satunya, saya sebenarnya cuma 2 yang saya incer. Termasuk Dirjen KAI pun saya nggak berharap untuk datang ke sana. Jadi kalau ditanya, itu saya mengikuti jejaknya Pak Asep saja. Saya cuma minta kalau nggak jadi kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, jadi kepala BPSDM. Itu saja permintaannya kalau diminta. Tapi ternyata nggak boleh minta, ditunjuk langsung saja sama Pak Menteri. Udah kamu jadi Inspektur Jenderal saja. Karena nggak ditanya, jadi saya dipanggil tanggal 11 Februari. Besoknya itu mau libur, dia bilang, duduk, belum pulang, Razilo, belum Pak. Saya ketemu cuma 4 menit. Hari Senin diproses ke Presiden, kamu nanti ke 16 ke Gedung Tengah. Sudah gitu aja. Dok, kaget juga saya kayak sadar dan nggak sadar, itu percaya dan nggak percaya, karena nggak pernah ada dalam mimpi tiba-tiba dikasih kepercayaan seperti itu sama Pak Menteri. Saya sudah tanya banyak orang, kata beliau, "Loh, kamu jadi Irjen?" Ya siap Pak, udah saya pulang pergi. Ya akhirnya hari Senin di Uzla itu seluruh proses, kemudian 2 minggu selepas itu viral itu SK di sosial media, SK Presiden. Ya, saya sampai lapor ke Pak Menteri. Ini baru pertama kali Pak terjadi ada SK dari Presiden viral kayak gini. Gimana ini Pak? Kita bisa telusuri juga itu siapa. Tapi buat apalah, kan itu hal baik. Kalau yang jelek baru kita cari-cari siapa yang viral. Oh ya siapa kalau gitu. Jadi saya lapor juga, jangan sampai kemudian siapa yang memviralkan SK itu. Yang pertama kali muncul di publik itu adalah SK-nya Pak Andap. Iya kan? Saya tanya sama beliau, "Bang, kenapa ini Bang?" Saya lapor ke sana, ke kesatuan saya. Mungkin ada orang yang viralkan itu. Tapi punya saya itu malah seperti aslinya kan yang keluar. Bukan fotokopian aslinya. Saya nggak tahu juga siapa yang mau viralkan itu. Ya tapi itulah kurang lebih Ibu Bapak sekalian proses perjalanan dari menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Dan kemudian banyak mendapatkan ya apresiasi dari teman-teman khususnya dari Kumham, karena Inspektur Jenderal itu adalah mantap 04 katanya. Oh ya terima kasih teman-teman semuanya. Jadi nggak kebayang juga kalau kemudian Irjen bukan dari Kementerian Hukum dan HAM. Saya bilang terima kasih, mohon doanya saja semoga ini menjadi maslahat dunia sampai akhirat buat Kementerian Hukum, buat saya dan keluarga saya beserta Kementerian Hukum dan HAM. Itulah sekilas Ibu sekalian mengenai perjalanan karir saya di Kementerian Hukum dan HAM, dan pensiun masih tahun 2000, akhir 2025 ya. Kalau Pak Asep 2026 ya. 2025. Jadi masih cukup lama juga ya. Apakah masih tetap di Inspektur Jenderal, tetap kemana, itu terserah perjalanan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya juga tidak mengharap-harapkan apa yang disebut berkali-kali oleh Pak Kepala Badan tadi. Ya, kita lihat saja. Baik, next slide. Nah, bagi teman-teman yang ikut secara virtual dan juga yang hadir secara langsung, ini tolong buka matanya, buka telinganya, buka pikiran dan hatinya. Sebab materi ini memang saya tidak rancang untuk menyasar intelektual saja. Ya. Ini materi dirancang untuk merangsang intelijensi atau intelektual, emosional dan spiritual. Ya. Sehingga kita menjadi ASN yang paripurna, ASN yang utuh. Kalau dalam bahasa undang-undang ASN itu adalah menyasar kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Jadi ini yang saya akan sampaikan dalam, kita akan sharing dengan teman-teman semuanya dalam waktu beberapa jam ke depan. Next slide. Ini kurang lebih muatan yang akan kita diskusikan, mewujudkan keagungan Kemenkumham, menuju Kemenkumham yang maju, bermartabat dan berkelas dunia, kemudian komitmen dan program Itjen untuk mewujudkan keagungan Kemenkumham,
Kemudian pengaduan dan hukuman disiplin dengan mengaktifkan paradigma sejati, bukan paradigma baru. Ya. Tidak dikatakan baru karena memang bukan hal baru, tetapi pemahaman kita selama ini mungkin keliru. Ya, jadi saya ingin aktifkan pemahaman kita terkait dengan pengaduan dan hukuman disiplin. Kemudian sekilas ingin memperlihatkan kepada kita semua, dan ini pasti ranahnya BPSDM, ASN unggul, modal utama mewujudkan keagungan Kemenkumham. Jadi sejumlah temuan yang kita lakukan itu pasti penyebab utamanya adalah karena SDM yang gak capable, dan mungkin juga adalah APIP saya ya juga yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Jadi tidak bisa menyalahkan satu sisi saja ya, sehingga saya harus berfungsi secara baik sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, dan juga ya tidak boleh main-main aparatur sipil negara lainnya di seluruh satuan kerja yang ada ya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Next slide. Baik, next slide. Nah, pertama saya ingin mengajak kita semua untuk bersyukur ya, karena bersyukur itu sendirilah nikmat yang sangat besar ketimbang nikmat itu sendiri. Jadi saya menjadi irjen dibandingkan dengan saya mensyukuri menjadi irjen, itu lebih tinggi mensyukuri ketimbang jadi irjen itu sendiri. Sehingga jabatan yang kita miliki bukan untuk disombong-sombongkan, tapi ini adalah amanah berat yang harus kita pertanggungjawabkan baik di hadapan publik nanti maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu hal yang perlu kita syukuri selain daripada nikmat yang lain adalah menjadi bahagian dari Kementerian Hukum dan HAM. Ibu Bapak tahu bahwa kementerian ini bukan kementerian kecil, ini kementerian besar, dan banyak orang di luar sana yang ingin masuk kepada kementerian ini, dan juga masih banyak yang ngantri di bawah untuk menjadi pejabat-pejabat di kementerian ini. Jadi kita yang sudah menduduki posisi, diberikan amanah menjadi posisi tertentu, itu harus disyukuri. Namun syukurin nikmat itu dengan kita merenungkan apa sebenarnya kontribusi positif yang telah sedang dan akan kita persembahkan untuk kementerian ini. Nah, untuk bisa mempersembahkan kontribusi positif, kita harus bekerja secara cerdas ya, bekerja keras dan bekerja ikhlas. Kenapa saya tidak mendahului dengan kerja keras? Walaupun di Mars Kemenkumham itu adalah dimulai dengan kerja keras. Sebab Ibu Bapak sekalian, sebenarnya bekerja itu harus didahului dengan kerja cerdas. Kerja cerdas itu kita harus bekerja dengan kematangan kompetensi teknis. Itu yang harus didahulukan. Kalau kita kerja keras tapi nggak cerdas, dan kerja keras itu bukan ranahnya otak, kerja keras itu ranahnya emosional. Ya, jadi orang itu mau kerja keras atau lemah atau lambat itu emosional, bukan otak dia. Banyak orang yang otaknya hebat-hebat tapi tidak bisa mengendalikan emosinya untuk bekerja secara keras. Ya. Kemudian baru kita bekerja ikhlas, ya, artinya tanpa pamrih. Ya, kalau boleh mengkuat perkataan Pak Menteri yang biasa beliau kuat dari Warren Buffett, salah satu CEO dan konsultan finansial yang terkenal. Beliau mengatakan bahwa ada 3 kompetensi tiga karakter yang diperlukan dari seorang aparatur. Yang pertama adalah intelijensi, makanya dia dahulukan adalah kecerdasan. Yang kedua adalah energik, itu adalah emosional. Dan yang ketiga adalah integritas, itulah orang yang bekerja secara ikhlas. Kata Warren Buffett, kalau kamu nggak punya yang terakhir dan hanya punya yang 2, bahasanya Pak Menteri, daya rusaknya terhadap organisasi lebih besar. Dan kalau kamu boleh pilih yang berintegritas. Yang lain-lain itu masih bisa akan memberikan warna yang membanggakan buat kementerian atau buat organisasi, ketimbang nggak punya integritas tetapi dia cerdas, dia punya energi yang hebat tapi menjadi perusak organisasi. Nah, maka permintaan saya lebih lanjut, kita tahan diri kita kendalikan diri kita, jangan menjadi parasit
benalu dan virus organisasi. Sebenarnya kalau kita sudah tidak menjadi benalu organisasi, menjadi parasit, menjadi virus organisasi, maka tidak akan ada temuan dari BPK dan tidak ada temuan dari Inspektorat Jenderal. Itu yang perlu difikirkan oleh kita bersama-sama. Karena segala langkah dan tindak negatif yang kita lakukan akan merugikan diri sendiri, merugikan keluarga, dan merugikan Kementerian Hukum dan HAM. Kalau merugikan diri sendiri, ya tidak terlalu penting. Ya, merugikan keluarga tidak terlalu penting bagi pandangan organisasi. Tetapi ketika merugikan Kementerian Hukum dan HAM, maka kementerian harus mengambil sikap. Dengan apa? Ya, dengan menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akhirnya yang rugi siapa? Ya dirinya sendiri, keluarganya, masyarakat secara umum. Ya. Maka poin yang saya inginkan, mari kita mensyukuri nikmat menjadi bahagian dari kementerian ini dengan tetap berkinerja baik. Ya. Baik, next slide. Nah, yang kedua yang saya ingin ajak Ibu Bapak adalah mewujudkan keagungan Kementerian Hukum dan HAM. Kalau kita mencoba melihat Mars Kemenkumham, coba tadi, di bait pertama saja itu, satukan langkah, tingkatkan kinerja. Dari awal itu kita sudah diwanti-wanti oleh Mars yang kita ingatkan sebenarnya setiap hari. Sebenarnya meningkatkan kinerja atau kinerja prima yang berkelanjutan itulah tanda keagungan satu organisasi. Dengan kinerja. Kinerja diperoleh dari mana? Kinerja itu diperoleh dari perjanjian kinerja. Ada target kinerja. Ada kinerja-kinerja yang ada di dalam RKAKL. Atau juga kinerja-kinerja lainnya. Ya, itulah kinerja yang kita peroleh. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, kinerja tinggi tidak juga selaras atau inline dengan agungnya satu organisasi. Maka kinerja tinggi itu harus dikemas secara bermartabat. Artinya apa? Para pelaku organisasi atau aparatur sipil negara dalam satu organisasi harus menghiasi diri mereka dengan budaya berintegritas, budaya anti korupsi, dan budaya kerja melayani dengan baik. Jadi kita harus percantik diri kita dengan itu. Karena kinerja tinggi itu ranahnya otak, bisa saja kita berkinerja tinggi, tetapi kemudian ada hal-hal lain yang menyimpang dari pencapaian kinerja tinggi. Kalau tidak didukung oleh aparatur yang berintegritas, mengedepankan budaya anti korupsi dan budaya melayani. Tidak juga serta-merta bahwa ketika kinerja tinggi tidak ada pengaduan. Bisa jadi juga ada pengaduan. Pada akhirnya teman-teman semuanya, kalau kita sudah menghiasi setiap individu dengan berbudaya secara berintegritas, anti korupsi dan melayani, maka akan terbangun, terwujud zero penyimpangan atau zero penyelewengan dan zero komplain. Dan Ibu Bapak mau tahu yang namanya zero komplain dan zero penyelewengan, zero pengaduan, itulah roh dari membangun zona integritas. Jadi rohnya membangun zona integritas itu ya bukan dengan dokumen-dokumen saja, bukan. Rohnya itu ini dia, supaya nggak ada zero penyimpangan, supaya zero. Ya, penyimpangan nggak ada, penyelewengan nggak ada, komplain nggak ada. Itu hakikat membangun zona integritas. Rohnya itu dia di sana. Jadi kita membangun 6 area perubahan. Tujuannya, sasaran yang mau dibangun adalah
Kesan arahnya. Jadi kita menghendaki adanya individu-individu yang memiliki karakter dan perilaku yang membanggakan kementerian ini. Tetapi ibu bapak sekalian, motor penggeraknya sebenarnya berada pada saya dan yang ada di depan-depan ini, yaitu ada pada pemimpin. Maka kepemimpinan itu harus menjadi role model. Panutan, teladan. Bukan cuman kepala badan, bukan hanya inspektur jenderal, bukan hanya PIMTI, seluruh jajaran pimpinan yang merasa dia eselon 3, eselon 4, dia harus menjadi role model. Kalau mau di hierarki, eselon 4 harus menjadi role model bagi staf dia. Eselon 3 harus menjadi role model bagi eselon 4. Ya, eselon 2 harus menjadi role model bagi eselon 3. Dan eselon 1 harus menjadi role model bagi eselon 1 kalau secara hierarki. Dan role model yang kita kehendaki ibu sekalian adalah role model dalam integritas, role model dalam budaya anti korupsi, dan role model dalam budaya melayani. Bukan hanya role model dalam kedisiplinan, bukan hanya role model dengan mematuhi aturan-aturan, atribut-atribut pakaian, bukan hanya itu. Kalau kita menjadi role model dengan itu, staf juga bisa jadi role model buat semua orang, bahkan dia lebih hebat dari kita. Tapi bukan itu yang dikehendaki. Kita harus menjadi role model dalam karakter, perilaku, dan kompetensi. Ya, saya setuju sekali itu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi, bahwa kedepannya harusnya pusat penilaian kompetensi ini diberdayakan secara maksimal di kementerian untuk menilai ya kompetensi-kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan sosial kultural daripada seluruh aparatur sipil negara. Karena ketika kita tahu level kompetensi yang dikehendaki 4 misalnya, sementara level kompetensi daripada aparat kita baru 3, kan ada gap nih ya. Nah, gap inilah tugas daripada BPSDM bersama-sama dengan unit eselon 1 untuk meng-create kira-kira pelatihan apa ini untuk meningkatkan daripada kompetensi mereka ini, sehingga hidup ini organisasi. Ya, hari ini kan seolah-olah mandek ini semuanya dalam urusan corporate university, seolah-olahnya BPSDM saja yang mendayung satu dayung sendirian, ya, yang lain tidak disambut dayungnya, padahal harus mendayung bersama-sama kan. Baru kemudian dia akan hidup pembelajaran yang sesungguhnya di Kementerian Hukum dan HAM. Organisasi pembelajaran itu akan menjadi hidup. Ya. Baik, next slide. Nah, ibu bapak sekalian, untuk bisa mendongkrak atau meningkatkan kinerja, salah satu cara yang paling prinsip itu adalah inovasi. Ya, terima kasih Pak Kepala Badan yang sudah menghasilkan beberapa inovasi. Ya. Inovasi itu perlu digelorakan. Ya. Menpan RB itu sebenarnya membuat satu program ya, namanya dalam One Agency One Innovation. Makanya mereka setiap tahun ada kompetisi inovasi pelayanan publik yang disebut dengan Sinovik. Itu tujuannya supaya setiap satuan kerja itu memiliki inovasi-inovasi. Ya, di Kementerian Hukum dan HAM beberapa tahun yang lalu kita berhasil meraih top 40 dalam KIPP, tapi kemudian belakangan ini masih belum lagi ya, karena kita belum, mungkin masih ada lagi perlu ditingkatkan inovasi-inovasi yang harus kita lakukan ya. Inovasi itu perlu dilakukan terus-menerus ibu bapak sekalian. Ada orang yang bertanya kepada saya kemarin di Sulawesi Selatan, Pak, kira-kira akan berakhir nggak inovasi ini, Pak? Kan kita sudah banyak sekali inovasi. Apalagi, Pak? Ya, ibu sekalian, saya ini pernah menjadi direktur paten. Direktur paten itu ngurusin invensi. Kalau invensi masuk ke pasar namanya inovasi. Inovasi di dunia teknologi itu
kenaikannya eksponensial. Sekarang itu rata-rata ada 2 juta inovasi setiap tahun di seluruh dunia yang didaftarkan. Yang nggak didaftarkan pasti lebih banyak lagi. Ya. Jadi inovasi itu akan berakhir kalau ekspektasi masyarakat itu berhenti, atau keinginan masyarakat itu berhenti. Kan semakin ke depan keinginan masyarakatnya semakin tinggi nih. Memang keinginan daripada apa namanya kalau warga belajar, warga didik, warga didik ya. Kan mereka semakin ke depan itu semakin membutuhkan yang lebih advance lagi, bukan kayak sekarang. Nah, untuk bisa menjawab tantangan itu harus berinovasi. Ya. Salah satu yang dilakukan oleh Kemenkumham dengan Corporate University, ya, pembelajaran dengan metode, dengan ragam metode tertentu, kan sebenarnya itu adalah untuk menjawab satu persoalan. Persoalannya sederhana. Satu orang ASN Kemenkumham akan ikut pendidikan lagi 10 tahun kemudian untuk mendapatkan haknya 20 jam per tahun. Kan kayak gitu ya, nanti 10 tahun lagi, lama sekali Pak. Tapi dengan sistem pembelajaran Korpu bukan cuma 20 jam pelajaran, saya saja baru 1 kali belajar sudah 27 jam pelajaran ya, baru 1 kali Pak, 5 hari, karena saya gencot dari pagi sampai sore, sampai mereka protes ke saya, lama-lama Pak kita 1 tahun ini bisa belajar 400 jam Pak. Nggak apa-apa untuk mengurangi itu dulu, karena kita terlalu lama terlena nggak pernah belajar, nggak apa-apa, itu untuk menampung yang lama-lama saja, itu saya bilang ya. Jadi harus kita belajar lebih banyak lagi ya, kami akan merumuskan sesuatu itu sekalian. Jadi kita harus berinovasi terus menerus. Next slide. Nah, ini yang saya katakan bahwa inovasi, yang dikehendaki dari inovasi itu sebenarnya cuma satu hal juga, supaya ada kepuasan daripada masyarakat atau penerima layanan kita, kalau di sini adalah warga binaan dan aparatur sipil negara yang menjadi apa ya, menjadi objek dari BPSDM, kan objeknya itu aparatur sipil negara ya. Nah, satu prinsip yang harus dipegang oleh pencipta layanan atau pencipta inovasi, mereka tidak boleh puas dengan inovasi yang sudah dihasilkan. Pegang baik-baik itu, tidak boleh puas. Tetapi penerima layanan harus puas. Jangan dibalik ini, ya, jangan dibalik-balik. Mereka tidak puas, kemudian kita puas. Ketika satu satker merasa puas dengan inovasi yang mereka hasilkan, pasti saya jamin 100% nggak akan ada inovasi lanjutan. Ya. Memang Samsung dia berhenti merasa puas dengan rilis mereka dari fitur-fitur baru, produk baru. Mereka lakukan riset terus-menerus untuk melihat apalagi kebutuhan pasar, apalagi keinginan. Jadi BPSDM dan Inspektorat Jenderal itu harus melihat apalagi yang dibutuhkan nih. Nggak boleh, harus dibalik seperti itu. Jadi pemberi layanan tidak boleh puas dengan inovasi yang mereka hasilkan. Sementara yang harus kita pikirkan bahwa penerima layanan harus puas, sehingga terjadi inovasi terus-menerus. Baik, ya. Untuk menghasilkan inovasi baru seperti itu. Next slide. Nah, Ibu Bapak sekalian, untuk mencapai kinerja tinggi secara bermartabat sampai mendekati, kenapa kemudian saya menggunakan kata bermartabat, tidak hanya berkinerja tinggi, karena kita sama-sama menghendaki supaya tidak ada komplain, ya, tidak ada penyelewengan. Maka harus berjalan seirama 2 revolusi, ya. Revolusi digital itu sudah dikukuhkan oleh Pak Menteri pada bulan Oktober tahun lalu. Revolusi digital artinya apa? Pak Menteri menghendaki bahwa birokrasi ini harus dijalankan secara digital. Seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi harus dijalankan secara digital. Kalau masih lambat-lambat, yuk lakukan revolusi, artinya percepatan, ya. Kalau masih ada pelaksanaan tugas yang belum berbasis digital, segera lakukan inovasi untuk menghasilkan digital. Tetapi ingat teman-teman semua, digital just
tools. Itu cuma alat, bisa dimanipulasi lagi oleh orang yang bekerja di belakangnya. Ya, kita sudah menghasilkan inovasi 1 hari jadi, tapi kemudian karena pimpinannya pergi menjadi 1 bulan lagi. Ya, maka harus ada revolusi yang kedua, revolusi mindset atau revolusi intelektual. Bagi kita sebagai aparatur sipil negara, revolusi mindset itu harus menyadari diri kita bahwa kita adalah pelayan publik. Itu yang harus direvolusi. Kalau masih ada aparatur sipil negara yang memiliki mindset harus dilayani, ini perlu direvolusi cara pandang dia, pola pikir dia. Dia adalah pelayan publik. Dan itu jelas-jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terkait dengan aparatur sipil negara. Bahwa fungsi ASN itu ada 3. Yang pertama, dia adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Artinya apa? Kita harus paham aturan-aturan yang ada. Yang kedua, kita pelayan publik. Tapi kenyataannya masih ada yang merasa sampai saat ini belum menjadi pelayan publik. Mohon izin dan mohon maaf kalau bahasa orang Makassar, tabe. Teman-teman di BPSDM, siapa penerima layanannya? Ya, penerima layanannya adalah warga Kemenkumham. Maka tidak boleh mengambil apapun dari warga Kemenkumham, karena ibu bapak adalah pelayan mereka. Tapi kalau kemudian dibalik posisinya, kita menjadi dilayani, akhirnya kita harus mendapatkan kompensasi apapun juga dari layanan yang kita berikan. Nauzubillah min zalik. Enggak benar, Pak. Dan nggak akan bisa bangun zona integritas kalau begitu modelnya, nggak akan bisa dapat. Ya. Ataupun kalau dapat, ya nggak tahu di akal-akalnya bisa dapat atau seperti apa, tapi pasti nggak dapat kalau kayak gitu modelnya. Jadi mindset ini menjadi penting, karena mindset itu akan mempengaruhi perilaku dan keputusan ibu bapak untuk berperilaku. Itu mindset. Mindset itu sebenarnya adalah panglima dari tubuh kita ini. Rajanya itu hati. Kalau mau dirunut lebih dalam lagi, sebenarnya yang paling mempengaruhi mindset adalah hati. Maka ketika orang hatinya rusak, pasti mindsetnya rusak, perilakunya rusak, keputusannya akan rusak. Mohon izin ini sekaligus kuliah duha, karena ini adalah hari masih di bulan suci Ramadan. Di dalam satu hadis, mohon izin itu kepada teman-teman, di dalam satu hadis mahfumnya kurang lebih, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka akan baik seluruhnya. Kalau dia rusak, rusak seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah dia adalah hati. Jadi hati itu raja. Ya. Tetapi ini jarang diperbincangkan di literatur, karena mereka nggak bisa menjangkau hati, maka langsung kepada mindset. Padahal ada lagi yang lebih fundamental dari mindset, yaitu hatinya. Maka harus memperbaiki hati lebih dulu, baru pola pikirnya akan jadi benar. Pola pikir itu mempengaruhi perilaku, ya, dan keputusan untuk bersikap. Kenapa kemudian selalu digandengkan antara mindset dan culture set? Itu sebenarnya keliru, ibu bapak. Culture set itu adalah hasil daripada mindset yang benar. Jadi mindset yang benar yang kemudian diimplementasikan dalam perilaku yang berulang-ulang, itu akan menjadi culture set, budaya. Ya. Jadi tidak mungkin budaya tiba-tiba akan hadir dengan mindset yang negatif, nggak mungkin tuh. Itu sejalan tuh. Jadi mindset positif akan melahirkan culture set yang positif, mindset yang negatif akan melahirkan culture set yang negatif. Nah, kita harus revolusi ini mindset kita. Sekarang kan baru revolusi digital nih, ya. Nanti ke depan kita akan menggelorakan merevolusi mindset. Kalau dalam bahasanya Pak Jokowi itu adalah revolusi mental, ya. Tetapi akarnya sebenarnya adalah dari pola pikir. Pola pikir itu yang mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Baik. Itulah yang akan membuat kita, ibu bapak sekalian, bisa mewujudkan keagungan Kemenkumham dengan kinerja tinggi yang bermartabat melalui 2 revolusi ini.
revolusi digital dan revolusi mindset. Maka pasti nanti pada masanya kita akan menjadi kementerian yang berkelas dunia, kementerian maju dan berkelas dunia. Pencegahan hanya akan bisa dilakukan dengan revolusi mindset. Revolusi digital pasti bisa juga memang bisa, nggak bisa dicegah. Kalau orang hatinya rusak, pikirannya rusak, perilakunya koruptif, nggak mungkin bisa, ibu bapak sekalian. Ya, inilah tugas daripada Inspektorat Jenderal. Ya, ingin menzerokan atau meminimalisir penyelewengan, ingin meminimalisir penyimpangan, ingin meminimalisir komplain dengan memberikan edukasi preemptif kepada seluruh warga Kemenkumham. Itulah kemudian kenapa safari penguatan mitra kerja strategis ini dilakukan secara langsung tatap muka, datang ya ke satuan-satuan kerja. Baik, next slide. Yang kedua, apa komitmen dan program Itjen untuk mewujudkan keagungan Kemenkumham? Ya, next slide. Nah, kami, ibu bapak sekalian, saya dilantik pada tanggal 10 Maret. 10 Maret itu hari Rabu ya, Pak. Hari Rabu. Kemudian hari Senin itu tanggal 15 kalau nggak salah. Ada deklarasi janji kinerja Kementerian Hukum dan HAM di Inspektorat Jenderal. Saya bilang kepada teman-teman inspektur wilayah dan para apip saya, muatan deklarasi janji kinerja yang ada sebanyak 6, kalau saya boleh jujur dan menilai, ini ranahnya itu adalah lebih banyak kepada pelayanan publik. Coba lihat janji kinerjanya. Kalau kita sebagai apip, ini masih kurang relevan. Ada yang relevan, tapi masih ada yang kurang relevan. Akhirnya saya putuskan bersama-sama dengan teman-teman saya, yuk kita buat panca komitmen. Ya, jadi kita rumuskan panca komitmen ini 5 hari, Pak. Karena saya dilantik tanggal 10, kemudian hari Senin sudah harus ada. Ya. Akhirnya kemudian kami menetapkan panca komitmen Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM yang memang ini adalah menjadi tugas pokok yang melekat dengan aparatur sipil negara di APIP. Ya. Yang pertama itu adalah kami mengawal, menjamin dan memastikan terwujudnya keagungan Kemenkumham melalui pencapaian kinerja tinggi yang minim penyimpangan dan pengaduan. Ini sebenarnya adalah fungsi daripada quality assurance. Fungsi kami sebagai problem solver juga. Ya. Kemudian yang kedua, menjadi role model dalam penerapan nilai integritas dan berperan aktif mengawal integritas manajemen. Nanti kita lihat programnya di panca program untuk mengeksekusi ini. Ya. Saya bilang kepada teman-teman inspektur wilayah dan para apip saya, kita nggak mungkin bisa mengharapkan terbangunnya integritas di organisasi kalau saya selaku inspektur jenderal dan para inspektur wilayah beserta seluruh apip tidak memiliki integritas yang bisa dibanggakan. Karena kita menjadi pengawas tapi nggak bisa berintegritas, mana mungkin kita bisa mengharapkan integritas di organisasi. Ya, itu juga pesan Pak Menteri kepada saya. PR terbesar Pak Irjen meningkatkan kompetensi dan integritas. Ya. Yang ketiga adalah mengoptimalkan fungsi sebagai penjamin mutu, sebagai konsultan, katalisator, mitra kerja dan pemberi solusi atas masalah-masalah yang dihadapi satuan kerja. Ini yang kita kedepankan, bukan mencari temuan-temuan lagi, ya. Kemudian mengimplementasikan kebijakan anti penyuapan yang telah ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal. Jadi di Inspektorat Jenderal itu telah mendapatkan sertifikat ISO 37001 2016 terkait dengan anti penyuapan dari TUFNOT. Ya. Kami harus implementasikan itu karena akan dievaluasi juga pada bulan Oktober ini apakah masih bisa layak atau enggak. Kemudian yang kelima, untuk merespon daripada revolusi digital yang telah
kukuhkan di Kementerian Hukum dan HAM, dan kita sekarang sudah berada juga pada era 4.0, maka kami menginginkan ada peningkatan kapasitas pengetahuan digital dan bertransformasi melaksanakan pengawasan berbasis digital. Jadi saya karena Direktur TI, saya panggil namanya adalah Kabak Sistem Informasi Pengawasan. Saya evaluasi seluruh aplikasi yang ada. Ternyata sejak dari dulu sampai sekarang belum ada pengawasan berbasis digital secara komprehensif. Ya. Yang ada sistem mereka adalah SIMWAS namanya, sistem pengawasan. Diterbitkan surat tugas pakai sistem, dan kemudian nanti akhirnya ada laporan yang dibuat dalam bentuk PDF. Saya bilang ini aplikasi gini 2 miliar, sampai marah itu dua inspektur jenderal yang lain. Dia bilang kepada vendor, saya akan pidanakan kalian. Ya. 2 miliar hasilnya kayak gitu saja. Ya. Akhirnya saya diskusi dan panggil Kapus Datin, Pak Kapus, saya mau bikin sebuah aplikasi yang komprehensif, minimal 3 modul. Modul pertama adalah modul pengawasan, modul yang kedua adalah modul pengaduan, kemudian modul hukuman disiplin. Itu paling tidak dalam satu sistem. Nanti saya akan cari modul yang lain lagi. Saya menginginkan Pak Kapus ada sebuah aplikasi ketika para auditor saya atau para APIP mulai melakukan perencanaan untuk pengawasan, sudah bekerja dalam sistem dari perencanaan. Ya, saya kan orang IT 2 kali jadi Direktur TI. Ya, saya menginginkan itu sudah ada dalam sistem. Jadi saya ingin tahu apa yang mereka rencanakan dalam sistem. Nanti ada dashboard buat saya mau tahu apa yang mereka rencanakan. Setelah mereka rencanakan, kemudian diterbitkan surat tugas dari sistem dan mereka ke lapangan. Di lapangan saya mau tahu apa yang mereka kerjakan dan masuk dalam sistem. Selama ini saya nggak tahu apa yang mereka kerjakan di sana. Tiba-tiba pulang saja sudah selesai urusannya. Saya bilang nggak mau kayak gitu. Apa yang dikerjakan selama 10 hari itu di lapangan mereka harus buat dalam sistem. Dan korektif yang dilakukan secara berjenjang dibuat juga dalam sistem. Dibuat dalam sistem. Dan juktif atau laporan rekomendasi dibuat dalam sistem juga. Apa fungsi diantaranya selain kita bisa memiliki pengawasan berbasis digital? Ini bisa dijadikan sebagai media pembelajaran terhadap satu kasus oleh auditor muda, oleh auditor pertama. Ya. Hari ini semuanya berbasis kertas, dan kertasnya juga ada di mana-mana, nggak ketahuan. Ya, sampai saya pernah marah satu waktu menjadi direktur waktu itu, hasil laporannya nggak ada karena ditaruh di laci daripada siapa? Auditornya, Pak. Memang kayak gitu, ini milik dia, kan bukan milik dia, ini milik organisasi, dia juga dikasih tugas kan organisasi. Nah, kita menghendaki ada sistem seperti ini. Itu yang kemudian program unggulan kami yang kelima itu adalah IMawaskumham, yaitu sistem manajemen pengawasan intern berbasis digital. Jadi kami, Pak Kepala, kami sudah membuat SOP baru saja tadi pagi. Karena saya monitor terus juga ini, jadi saya nggak mau saya tidak monitor pekerjaan ini. Karena rata-rata kegagalan IT, saya ini Direktur TI, Pak. Ya. Rata-rata kegagalan daripada IT yang dibangun, mohon izin, direkturnya nggak terjun ke lapangan. Dia cuma dengar saja dari bos, dan dia nggak lihat. Yang penting kata staf di bawah, asal bos senang saja, udah. Padahal zero hasil. Ibu Bapak tahu beberapa kali kemarahan Pak Menteri atas satuan unit kerja tertentu karena dibohongi bahwa aplikasi itu ada, ternyata tidak ada. Ya, kita nggak mau dengan kayak gitu. Jadi saya, walaupun saya bilang sama kabit saya ini inspektur jenderal. Walaupun inspektur saya nggak mau tahu, saya tanggalkan saya sebagai inspektur jenderal untuk lihat aplikasi ini. Jadi jangan pandang saya sebagai inspektur jenderal, tapi bahagian daripada inspektorat untuk melihat aplikasi. Ya, jadi saya monitor. Tadi saya baru telepon Husni di Pusdatin. Sudah di mana proses IMawas? Masih belum ada SOP-nya, Pak. Karena kami harus bikin SOP, kami sudah bentuk tim untuk hal ini.
bikin SOP. Saya telepon Pak Herudin sebagai ketua koordinatornya. Pak Irwin, saya barusan koordinasi dengan Pusdatin, katanya SOP-nya belum ada. Oh iya Pak, itu lagi pembuatan surat pengantar. Oh ya, terima kasih. Ya. Jadi harus dimonitor kayak gitu baru jadi. Kalau nanti nggak dibiarkan sebulan lagi baru dimonitor, lama-lama habis tahun, habis juga nggak ada hasil apa-apa. Jadi harus dimonitor. Ya. Itu terkait dengan pengawasan. Ini yang kelima. Ini program unggulan yang kelima adalah untuk menjawab nomor 5. Kemudian nomor 1 itu kami adalah Safari PMKS. Itu program unggulan kami. Ya, Safari penguatan mitra kerja strategis yang dilakukan sekarang Safari ke-9. Kemudian ada Gemar Belajar. Gemar Belajar itu kenapa kemudian disebut Gemar Belajar? Ini mengandung 2 makna. Gemar yang artinya suka, senang, dan yang kedua itu adalah akronim dari Gerakan 5 Hari Belajar. Jadi kami di Inspektorat Jenderal ada gerakan 5 hari belajar setiap bulan, di awal bulan. Jadi auditor saya nggak ada yang turun ke lapangan, hanya boleh mereka bikin perencanaan di hari kerja, di siang hari. Jadi nanti mereka selepas itu sudah turun ke lapangan, karena biasanya mereka bikin perencanaan itu 3 hari, di lapangan 10 hari, dan mereka membuat laporan 2 hari lagi. Jadi total waktunya rata-rata 15 hari, 1 kali tugas tuh. Ya, jadi saya bilang sama teman-teman saya di auditor, kalian pada saat Gemar Belajar boleh membuat program perencanaan, kemudian turun selepas itu 10 hari dan balik lagi. Ya. Dan kalau rumah belajar sudah selesai, nanti saya akan laporkan ini Pak Asep, mana Pak Asep tadi? Gemar Belajar punya siapa ya? Kapus mana ini? Gemar Korpu? Nanti saya akan laporkan ke Bu Nuni nanti secara manual dulu, karena belum terkoneksi kemarin. Kata Pak Asep, memang lakukan saja dulu Pak Inspektur Jenderal, lakukan saja dulu programnya, nanti sampaikan secara manual. Nah, kalau aplikasi sudah mau di launching, karena ini katanya mau di launching dalam waktu dekat. Nah, seluruh riwayat pembelajaran daripada auditor saya, nah akan terlihat. Ya. Jadi Gemar Belajar ini Bapak sekalian kami rancang sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan auditor. Ya, jadi kami bikin silabus, secara bersama-sama dengan seluruh inspektur wilayah bersama dengan para auditor. Apa saja yang kita butuhkan? Narasumbernya yaitu nanti ada dari BPK, dari BPKP, kemudian dari KPK, dan juga dari internal Kemenkumham. Yang kedua, yang ketiga, program unggulan kami adalah sertifikasi ahli pembangun integritas dan penyuluh anti korupsi. Ya. Karena nggak mungkin, sekali lagi, institusi ini akan berintegritas kalau aparatur pengawasan internnya nggak berintegritas. Itu nggak bisa masuk dalam logika saya. Ya. Karena dia bisa dibeli. Ya. Kalau bisa dibeli, acak-acakan ini kementerian. Ya. Jadi nggak mungkin, ya. Maka saya akhirnya menetapkan ini dan sudah konsultasi dengan KPK. Jadi di hari kedua setelah saya dilantik itu ketemu sama KPK, Pak. Ya. Ketemu sama KPK dengan beberapa deputi di sana, diskusi dan menyampaikan program ini. Saya sudah tanda tangan surat peserta dari ahli pembangun integritas dan penyuluh anti korupsi minggu lalu sudah dikirim ke KPK. Ya, akan dilaksanakan di awal setelah cuti ya hari raya, setelah libur, setelah lebaran hari raya. Nanti kita akan melaksanakan ini. Untuk termin pertama ini 30 orang auditor media. Jadi saya mulai dari yang paling tinggi dulu. Ya, mereka adalah sebagai pengendali teknis. Kemudian untuk penyuluh anti korupsi, semua struktural di sekretariat. Mereka harus menjadi penyuluh anti korupsi. Dan saya sudah laporkan ke Pak Menteri terkait dengan penyuluh anti korupsi. Nanti setelah ini berhasil, seluruh kepala satuan kerja itu akan mengikuti penyuluhan ini. Ya. Karena dalam pandangan saya sederhana, ketika Kasatker sudah mengikuti penyuluhan anti korupsi, kalau masih korupsi juga kebangetan. Ya, mereka menjadi penyuluh tapi korupsi juga. Ya, atau melakukan penyimpangan juga. Aduh. Ya, nggak bisa diterima dengan logika yang benar.
Kemudian program kami yang keempat adalah tutor virtual, yaitu auditor interaksi secara virtual. Ya, saya juga sudah menyediakan akan mereposisi satu ruang konsultasi fisik menjadi ruang konsultasi virtual. Ya, akan disiapkan segala fasilitas di sana. Jadi teman-teman semuanya, karena kita punya satuan kerja hampir 800, hampir 900, itu nggak mungkin kalau mereka datang secara fisik habis waktunya di jalan. Nah, ini dimanfaatkan nih tutor virtual untuk menjamin mutu dari pelaksanaan RKKL mereka, menjamin mutu dari pelaksanaan TUSI mereka. Nah, kita akan menggunakan tutor virtual, ya, yaitu auditor interaksi virtual. Dan yang terakhir adalah I-Mawas Kumham. Kalau kita bisa dan ini kami sudah implementasikan semuanya, Ibu Bapak sekalian. Jadi program unggulan ini sudah diimplementasikan. Yang agak lama kemudian itu nomor 5. Ya, dan kita sudah membuat waktu penyelesaian bersama dengan Pusdatin. Saya bilang paling lama aplikasi ini di launching pada saat hari Dharma Karya Dika. Jadi saya harus kasih target juga. Kalau dia nggak bisa, saya cari vendor lain untuk mengerjakan ini. Ya, tapi saya wanti-wanti lagi, Pak Husni, kamu punya SDM yang kapabel kan, yang handal? Ada, Pak. Ya. Dan itu pesan Pak Menteri, ya, supaya kita berdayakan dulu di internal Kemenkumham. Ya, kalau mereka nggak bisa, nanti baru saya cari jalan keluar. Ya, tapi mungkin karena rumah belajar itu agak complicated, ya mungkin harus pakai vendor luar. Enggak dari Pusdatin kan? Ya, agak complicated, ya mungkin harus dari vendor luar. Tapi nanti ke depannya sebenarnya kenapa kemudian saya uji coba kepada teman-teman di Pusdatin, kalau mereka bisa berhasil ini nilai jualan mereka juga sebenarnya kepada unit yang lain. Ya. Jadi saya ingin menjadikan Inspektorat Jenderal sebagai pilot project juga bagi Pusdatin untuk bisa dibanggakan di kementerian ini. Ya. Karena aplikasi yang mereka bangun selama ini yaitu relatif sederhana, tidak terlalu rumit. Nah, kalau mereka berhasil yang rumit-rumit, ternyata kita bisa berhasil membangun dari internal sendiri. Dan kalau kemudian bisa diimplementasikan secara baik secara keseluruhan ini, maka kami akan dapat meningkatkan kapabilitas APIP juga. Kapabilitas APIP sekarang itu baru level 3, Pak. Ya, saya sudah diskusi dengan mereka sebelum saya berakhir di Inspektorat Jenderal nih, paling tidak kalian naik levelnya ke 4. Dan baru satu-satunya APIP, kapabilitas APIP yang level 4 itu di Kementerian Keuangan. Dan Kementerian Keuangan menjadi rujukan memang dari semua aparatur sipil negara di seluruh tempat. Saya bilang kepada mereka, saya nanti ingin bertandang ke sana, ingin lihat apa saja yang mereka jalankan di sana untuk kita aplikasikan sebagai inspirasi buat kita untuk membangun APIP di Kemenkumham menjadi jauh lebih bagus lagi, ya, ke depannya. Ya. Seperti itu Bapak sekalian. Dan gemar belajar, ternyata saya juga baru dapat belakangan informasi ini sangat diminati oleh para auditor saya, para APIP, karena selama ini mereka mau naik jenjang ke lebih tinggi selalu terhambat pada pengembangan profesi, nggak bisa dapat pengembangan profesi. Ya. Nah, dengan gemar belajar ini, itu mereka bisa naik. Jadi kalau 5 hari itu mereka dapat nilai sekian, ada aturannya, sekian poin. Ya. Jadi kalau mereka ikut 5 hari, itu bisa dapat 1, sekian poin atau 2, sekian poin nilai. Jadi sambil menyelam dia minum air juga, asal jangan menyelam minum air di bulan puasa aja, ya. Jadi mereka sambil dapatkan kompetensi, peningkatan kompetensi, di sisi lain mereka bisa dapatkan nilai angka kredit untuk pengembangan profesi mereka sendiri. Baik, next slide. Nah, ini yang saya katakan dari awal tadi, bahwa kita ingin menerapkan paradigma baru dalam pengawasan. Ya, itu yang berwarna merah semuanya itu. Kita ingin mengedepankan konsultan, kita sebagai katalisator, bukan mengungkap temuan tapi memecahkan masalah. Ya. Kita juga bukan reaktif sifatnya, tapi kita akan proaktif. Jadi Bu Bapak mau nggak mau saya akan datang, itu intinya. Ya. Kita akan proaktif, termasuk akan mengaudit banyak hal, pre-audit namanya, sebelum kemudian terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki. Ya, itu sifat audit yang akan dilaksanakan, bukan hanya post audit saja. Ya, kalau post audit saja itu tugasnya
BPK, bukan tugasnya APIP. Ya, BPK kan pasti pas audit, setelah selesai seluruh pelaksanaan kegiatan mereka baru audit. Ya. Nah, untuk mengawal, menjamin dan memastikan bahwa tidak ada temuan BPK, maka kita harus melaksanakan pre-audit. Ya. Bahkan ketika kita audiensi dengan BPK, ya, terutamanya itu, ya, auditor ahli utamanya, dia bilang, Pak Irjen, kalau metodologi pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal sama dengan metodologi kita, maka kita akan ikut apa yang dilakukan oleh APIP, Kemenkumham. Sampai gitu, ya mereka, karena mereka juga nggak mau susah-susah. Kalau mau audit kan luar biasa, habis waktu mereka untuk audit, karena kepercayaan mereka terhadap APIP itu masih relatif belum membanggakan, maka mereka harus audit. Ya. Tapi kalau kemudian kita gandeng mereka, bahkan di program belajar tadi itu, dia bilang nanti kita akan ambil ini para auditor magang di tempat kita, kurang lebih gitu. Magang di mana sih teman-teman di BPK itu melakukan pemeriksaan? Mereka akan magang, ya, ketika melakukan itu. Nah, ketika teman-teman di BPK melihat, oh ternyata para APIP di Kemenkumham ini sudah bisa diandalkan, hasil daripada audit mereka akan di-follow oleh BPK. Jadi mereka nggak perlu susah-susah lagi, rumit-rumit lagi melakukan pemeriksaan. Ya. Kemudian tadi korektif, preventif dan prediktif kalau bisa. Kemudian kita juga nggak kaku, nggak ada kaku-kaku. Ya, kita fleksibel dan konstruktif. Apalagi saya aslinya dari Kementerian Hukum dan HAM, masa harus kaku kepada teman-teman semuanya. Gawat juga. Katanya teman-teman, nggak usah aja Pak Irjen jadi Irjen, itu nggak ada gunanya buat Kemenkumham. Ya, jadi kita harus fleksibel, sifatnya kayak gitu. Kemudian juga konstruktif, kita aktif dan komunikatif, nggak pasif. Ya, itu yang saya bikin dengan program titor virtual tadi, supaya aktif mereka bisa berdialog dengan ibu bapak. Dan pendekatannya juga bukan subjek objek. Ibu bapak itu bukan objek, tapi subjek juga, ya, karena mitra kerja. Ya. Dan bukan menang kalah, tapi kita menang dua-duanya. Kita nggak mau cari-cari kesalahan ibu bapak, menang dua-duanya. Karena kalau ibu bapak dikalahkan, memang ini pertandingan antara Inspektorat Jenderal dengan KPK, dengan BPK baru menang kalah itu. Ibu bapak pasti harus kalah, ya, karena mereka harus menjaga untuk mengembalikan uang negara. Kalau itu harus dikembalikan. Nah, kita di Inspektorat Jenderal untuk menjaga supaya tidak ada uang yang dikembalikan. Artinya dari awal kita sudah cegah, kau jangan lakukan ini, bahaya. Nah, itu yang saya harus latih para auditor saya. Ya. Kemudian yang terakhir itu, ukuran sukses saya bukan jumlah temuan, tapi jumlah bantuan yang diberikan, dan juga adalah penyampaian daripada good corporate governance. Ya. Itu yang saya kehendaki bersama-sama dengan para auditor saya dalam paradigma pengawasan intern ke depan. Next slide. Nah, moto kami ini dia, mencintai, tegas, membina, dan memberi solusi. Jadi nggak ada yang perlu ditakuti di sini. Ya. Saya bilang ke kantor wilayah, kalau auditor saya datang itu disambut dengan gembira, jangan ditakuti, ya. Karena kalau udah kedengaran inspektorat turun, udah kayak gimana itu mereka gerasak gerusuk. Aduh, ini kan mau ngapain, ya? Kita itu mencintai, ya, tegas, membina dan memberi solusi. Ini untuk kemaslahatan Kemenkumham, untuk keagungan Kemenkumham. Jadi saya bilang sama auditor saya, sama MP itu nggak boleh ada yang galak-galak. Ya, kalau galak-galak bagaimana kita bisa ajak mereka kerja sama? Namanya mitra. Kalau mitra kerja memang ada yang galak antara satu dan yang lain, kan saling membutuhkan. Ya, Inspektorat Jenderal diadakan karena untuk menjamin mutu daripada organisasi ini. Ya, dan ibu bapak ya harus kooperatif bersama-sama dengan kita. Sudah dikasih rekomendasi jangan lakukan ini, masih dilabrak juga. Oh, itu namanya tegas nanti yang akan kita lakukan, bukan mencintai lagi, tegas. Ya, kita akan tegakkan aturan juga. Ya, jadi kalau sudah diberikan rekomendasi, ya berhenti. Dan kalau ada hukuman disiplin yang kita lakukan, kita kedepankan pembinaan. Kita juga membina mereka. Jadi saya bilang sama para auditor saya, lakukan virtual dengan mereka-mereka yang melakukan pelanggaran itu, berikan pembinaan kepada mereka.
Jangan diulangi lagi. Bukan selama ini kan yang terjadi, datang keputusan dari Pak Menteri, dikirim ke Sekretariat Jenderal, nanti Sekretariat Jenderal kirim ke orang sana, selesai urusan. Bukan kayak gitu seharusnya yang terjadi. Ya, Inspektorat Jenderal harus membina mereka, ya, memberikan penguatan kepada mereka supaya jangan diulangi lagi. Makanya saya sekolahkan mereka ini supaya mereka mahir juga. Ya, nah saya baru temukan satu hal kemarin setelah diskusi dengan para inspektur saya. Banyak di antara teman-teman saya itu dalam communication skill atau public speaking itu masih jauh dari harapan. Nah, saya juga mereka harus mahir dalam berkomunikasi, ya. Karena kalau kita bicara dengan gaya yang tidak bisa diterima oleh mereka, bukan mereka tambah baik, ya kan? Jadi harus dengan gaya bicara juga yang membuat mereka itu sadar, ya. Baik, next slide. Baik, yang ketiga ini Bapak sekalian adalah mengaktifkan paradigma sejati, ya, dalam pengaduan dan hukuman disiplin. Ini tolong didengarkan baik-baik, ya. Next slide. Pertama, ingin mengucapkan apresiasi kepada kepala badan dengan seluruh jajarannya. Yang sempat terdeteksi hanya ini saja. Saya nggak tahu kenyataannya di lapangan seperti apa sebenarnya, ya. Tapi inilah yang ada, ya. Di 2020 tidak ada penyimpangan di BPSDM dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh orang, ya, kecuali tadi sudah dilaporkan. Hanya ada tidak masuk 2 orang saja, ya. Kemudian penyalahgunaan kewenangan dan lain nggak ada, ya. Jadi terima kasih kepada Pak Kepala Badan. Artinya pembinaan di sini berlaku secara baik. Dan saya juga lagi memikirkan ke depan mau memberikan penghargaan kepada satuan kerja yang pembinaannya bagus sehingga nggak ada pengaduan-pengaduan dan hukdis itu. Ya, jadi kita juga ingin memberikan apresiasi kepada teman-teman semuanya. Ya, next slide. Nah, itu jadi nggak ada. Di 2021 belum ada, tapi di tempat lain ada. Ya, karena tadi juga sudah ditindaklanjuti seluruh laporan dari BPK, kemudian dari Inspektorat Jenderal sudah diselesaikan dengan baik. Ya, baik. Hukuman disiplin terbanyak secara nasional di Kemenkumham itu adalah narkoba. Ya, jadi lapasnya kebanyakan narkoba, ya juga pelanggarannya banyakan narkoba juga. Jadi teman-teman di lapas tuh, ya kasihan, ya perlu dibina. Baik, next slide. Nah, ini dia. Pada umumnya penyebab terjadinya pelanggaran itu, Ibu Bapak sekalian, karena khilaf. Ketika terjadi pemeriksaan khilaf, ya nggak apa-apa sih khilaf, ya. Tapi kalau 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali masih khilaf juga, apa masih bisa dibenarkan khilaf? Ya. Kalau dia khilaf, benar khilaf, ya itu masih bisa dikurangi lah, ya. Prinsipnya saya bilang kepada teman-teman, jangan galak-galak dalam menjatuhkan hukuman disiplin yang diusulkan ke Pak Menteri. Jangan galak-galak, ya. Yang kedua, ini bahaya, tergoda. Kenapa kemudian tergoda? Pada umumnya itu tergoda, ada banyak hal ini, ya. Di BPSDM sih nggak ada. Pertama, tergoda sama wanita, selingkuh dia, banyak sekali di tempat lain. Itu kenapa tergoda sama istri orang lain? Apa nggak punya istri di rumah? Ya. Harus menganggap bahwa istri kita itu yang paling cantik di Republik ini sehingga nggak tergiur dengan istri orang lain. Ya. Berat-berat ini, aduh, hampir di setiap tempat ada saja itu perselingkuhan terjadi. La haula wala quwata illa billah. Apa karena jauh dari istri atau gimana juga? Makanya saya nggak mau jauh dari istri saya. Fasih ketawa, tergoda. Wanita. Yang kedua, tergoda dengan kemewahan hidup. Sebenarnya kan masyarakat di sekitar kita itu tahu juga berapa gaji kita itu tahu, tapi kemudian kalau gaya hidupnya kayak gitu pasti mereka bilang ini adalah dari hasil yang nggak benar. Ya. Tahu, memang mereka nggak tahu gaji kita. Ya. Coba ditekan. Saya bilang teman-teman di imigrasi, ya, ketika memberikan penguatan, memang untuk melakukan perubahan secara drastis nggak mungkin.
tapi dikurangi. Kalau tadi kecepatannya 100, turun 90, turun lagi menjadi 70, 60, 50, sampai nanti setelah pensiun 0. Jangan mendekati pensiun malah jadi 1000 km per jam. Penyelewengan dan penyimpangannya bahaya sekali. Ya. Itu karena apa? Tergoda dengan hidup. Ya. Pertanyaan saya sederhana, ketika masuk kubur apa yang dibawa? Teman-teman di Kristen cuma bawa peti dan baju. Di Islam apa yang dibawa? Kain kafan. Memang dibawa semua yang diusahakan. Tuh. Kan nggak ada. Akhirnya kita cari sesuatu yang justru menyusahkan hidup kita. Ya. Maka jangan tergoda dengan wanita, jangan tergoda dengan kemewahan hidup. Ya. Dan dua itu memang adalah ujian dalam hidup. Itu memang sudah jelas itu ujian dalam hidup. Ya namanya ujian harus lulus kan, bukan berarti karena ini ujian, udahlah saya nggak usah lulus saja lah, nggak bisa. Yang namanya tantangan hidup harus ditaklukkan, jangan kemudian menaklukkan kita, bahaya sekali. Yang ketiga terpaksa, ini juga 1 sama 3 ini, ya ini agak ringan-ringan sedikit terpaksa, karena dia dipaksa oleh atasannya. Ya kau harus melakukan ini dan ini, nah bahaya juga. Tapi yang saya nggak bisa tolerir dan tidak bisa ditolerir oleh semua orang karena ada unsur kesengajaan. Memang sudah direncanakan ingin melakukan penyimpangan, penyelewengan dan lain-lain sebagainya, sengaja. Ya. Jadi kalau para WI nanti kalau lagi memberikan materi, selip-selipkan juga ini, jangan cuma materi itu saja, kasih tahu ini karena kita akan melahirkan para aparatur sipil negara yang berada pada posisi 2 posisi yang strategis di kementerian ini, imigrasi dan pemasyarakatan. Ya, itu luar biasa. Ya. Jadi para WI ya selain daripada mengajarkan hal itu, ya 5 menit kasih wejangan-wejangan. Ya, mereka nanti akan menjadi pimpinan-pimpinan tertinggi di kementerian ini. Ya, baik, next slide. Ini dia paradigma sejati dalam pengaduan. Kenapa saya sebutnya sejati? Kita harus menganggapnya ini adalah memang bukan hal baru. Ya. Pertanyaannya saya buat dalam bentuk pertanyaan untuk memahamkan mengenai paradigma ini. Siapa yang mengadukan suatu pihak atau seseorang ketika melakukan penyelewengan atau penyimpangan? Siapa yang menjatuhkan hukuman disiplin ketika Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan surat penjatuhan hukuman disiplin 1 dan 2? Kalau ibu bapak nalar dengan otak, kita pasti akan salahkan orang yang mengadukan kita. Ya, kalau dinalar dengan otak. Ibu bapak sekalian, sejatinya pengaduan ataupun penjatuhan hukuman disiplin itu dilakukan oleh diri kita sendiri. Maka siapa yang pantas disalahkan? Yang pantas disalahkan diri sendiri, nggak pantas menyalahkan orang lain. Kalau kau yang melakukan penyelewengan, kau salahkan orang lain. Kau yang melakukan penyimpangan Anda, kok menyalahkan orang lain. Jadi yang pantas disalahkan adalah diri sendiri. Jangan mencari kambing hitam orang lain. Kecuali Anda difitnah, itu lain halnya. Tapi kalau Anda juga merasa tidak difitnah, itu adalah kenyataan yang sesungguhnya, harus Anda bersyukur karena itu adalah peringatan untuk tidak terjadi pelanggaran lebih lanjut. Kan filosofi dari penjatuhan hukuman disiplin supaya terjadi efek jera, tapi nggak jera-jera juga. Ya. Jadi kalau saya menyebutnya itu adalah sebenarnya hikmah agung di balik penjatuhan hukuman disiplin supaya berhenti Anda menjadi orang yang berada dalam garis yang lurus. Jadi tolong disadari oleh kita semua, nggak ada yang pantas kita salahkan, pantas salahkan diri sendiri karena kita yang melakukannya. Ya. Memang Pak Menteri ketika melakukan hal itu, Pak Menteri benci. Ya. Sebenarnya kalau mau dilihat lebih dalam lagi, teman-teman dan saya semuanya, penjatuhan hukuman disiplin karena kementerian dalam pandangan saya, boleh didebat silakan, tapi dalam pandangan saya
karena kementerian mencintai Anda, mencintai keluarga Anda, dan mencintai kementerian ini. Itu dalam bahasa yang lebih yang lebih langit lagi lah, itu bahasanya bahasa langit, memang bukan bahasa bumi. Ya, kalau bahasa buminya ya pasti, oh ini benci kepada saya. Kalau Anda dibiarkan dalam kesalahan dan tidak dijatuhkan hukuman disiplin, maka Anda akan menjadi orang yang membudaya di dalam kesalahan. Ya, justru harus berhenti, itu peringatan sebenarnya. Berhenti, jangan diulangi lagi. Ya, ini teman-teman semuanya perlu kita sadari, supaya ya jangan banyak lagi kesalahan yang kita lakukan, dan juga jangan dianggap bahwa setelah dihukum di dunia nanti di akhirat nggak ada hukumannya. Ya, ini bahas ini selesai, kita bukan menggunakan hukum ini itu, tetap aja masih ada kesalahannya. Ya, masih akan diperhitungkan, kecuali nanti dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, baru nanti beres. Kalau enggak masih juga dipersoalkan di sana. Ya, ini karena hari ini juga hari ini lagi bulan Ramadan nih, jadi sekaligus kuliah akhirat. Ya, kuliah duha. Ya. Dan yang kita inginkan, saya masih belum tega sebenarnya. Ketika konsultasi dengan KPK, dia bilang, Pak Irjen, kalau mau nilai integritas Kementerian Hukum dan HAM menjadi tinggi nilai integritasnya, maka para pelaku pelanggaran itu dipampang di website supaya dibaca oleh publik. Waduh, saya nggak tega juga. Ya biarkanlah nilainya nggak tinggi-tinggi banget, tapi saya juga nggak mau menempelkan itu di sana. Ya, kalaupun saya nanti mau menempelkan, hanya yang bisa diketahui oleh masyarakat Kumham dan bukan nama orangnya, tapi jenis pelanggarannya. Ya, jadi saya lebih wise lagi untuk melihatnya, jangan melihat orangnya, kasihan. Tapi KPK maunya kayak gitu. Memang KPK setiap tangkap orang ada yang disembunyikan, dipampang tuh supaya apa? Supaya jadi pelajaran buat publik kan. Intinya kan gitu. Tapi saya nggak masih mikir-mikir 1000 kali untuk memampang nama-nama teman-teman saya sendiri Kementerian Hukum dan HAM atas pelanggaran yang dilakukan. Tapi itu pesannya KPK kayak gitu. Pak Irjen, kalau mau nilai integritas Kemenkumham menjadi lebih tinggi, mampang tuh semua orang pelaku pelanggaran. Ya. Belum berani juga saya. Ya. Nanti saya sudah bilang sama teman-teman, nanti hukuman disiplinnya aja jenisnya, tapi juga nggak diakses oleh publik, biarkan saja mengakses oleh teman-teman Kemenkumham. Jadi masuk ke sana harus pakai password, ya, supaya diketahui oleh teman-teman kita, jangan diulangi lagi jenis-jenis pelanggaran ini. Ya. Seperti itu teman-teman semuanya, dari pelanggaran yang kita lakukan, pengaduan yang ada. Jadi jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Ya, marahi diri sendiri. Hei Razilu, kau kenapa berbuat seperti ini? Berhenti, masih panjang kariermu. Ya, nasihati diri sendiri dengan kayak gitu. Nah, kenapa saya kemudian datang ini? Ya, mengadakan safari karena saya ingin memahamkan kepada saya dan kepada kita semua, mari yuk kita bangun ini keagungan Kemenkumham. Kita hentikan kalau masih ada masa-masa lalu yang gelap gulita, ya udahlah dihapus. Sampai ada pertanyaan kemarin di sana di Sulawesi Selatan. Pertanyaannya antik juga. Ada pertanyaan yang saya nggak perlu jawab karena dia bilang pertanyaan itu menyangkut pribadi saya. Tapi yang saya mau jawab itu adalah pertanyaannya gini, Pak Irjen, kalau yang sudah lalu-lalu banyak dosanya gimana, Pak? Supaya kita balik lagi, ya tinggal kau banyak istighfar saja, udah nggak ada lagi jalan lain. Memang diapain ya? Istighfar dan berhenti, jangan dilakukan lagi, udah. Itu pertanyaan salah seorang ketika di Kanim kelas 1 Makassar. Gimana Pak kalau udah lalu-lalu? Kan sadar ini, kurang lebih lah sadar lah apa yang saya sampaikan ini, sadar. Oh ternyata dulu kita banyak keliru ya, salah. Kita mau nyalakan orang lain, tetapi ternyata sebenarnya kita salahkan diri kita sendiri. Kalau udah terlanjur kayak gini gimana? Ya kau banyak istighfar saja dan jangan lagi diulangi. Udah, itu namanya cara menyetop diri sendiri untuk tidak melakukan penyimpangan. Dan kita harus beranggapan Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah Maha Pemaaf. Tapi kita jangan enteng-enteng juga menganggapnya, karena Dia pemaaf dan Maha Pengampun, maka kita kemudian ya semau gue lah kata orang. Jangan teman-teman semua. Baik, next slide. Nah, bagaimana dengan penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran berulang kali yang tidak ada pengaduan dan hukmi sampai purna bakti? Silakan dijawab sendiri saja, bahaya ini. Ya. Karena sampai pensiun nggak pernah dilakukan hukuman disiplin, dia menganggap aman-aman saja. Bahaya itu. Harus istighfar banyak-banyak sebelum meninggal. Iya benar Pak. Ya, ini bahaya.
Ya, karena dulu nggak ketahuan kan, nggak ketahuan atau tidak diberani diadukan, ya bukan berarti aman, itu bahaya sebenarnya. Ya istighfar banyak-banyak. Makanya yang paling bagus itu adalah pertama kali terjadi langsung ketahuan dan jangan diulangi lagi. Tapi kalau sudah mendarah daging itu bahaya. Ya, baik, next slide. Nah, kunci untuk menghentikan seluruh pelanggaran tadi, ini semua ranahnya bukan otak ya, bukan otak. Otak ini nggak bisa berfungsi untuk menghentikan pelanggaran. Yang pertama adalah kendalikan hawa nafsu. Ya. Itu kuncinya. Karena hawa nafsu itu sebenarnya menyuruh kepada kejelekan, kepada keburukan. Inna nafsal amartum bisu illa ma rahima rabbi. Nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang dirahmati. Yang kedua, hati-hati jangan tersesat. Ya. Kadang-kadang aturan ya masih bisa dimain-mainkan, ya. Nggak ketahuan nanti sama inspektur jenderal, sama inspektorat. Ya. Nggak bisa, jangan main-mainkan aturan, jangan tersesat, pahami seluruh aturan yang ada. Kemudian hidup sederhana secara halal, pasti aman hidupnya. Ya. Karena orang tahu juga berapa sebenarnya gaji pegawai negeri itu. Ya. Kemudian hentikan menghukum diri sendiri. Apa maksudnya menghentikan hukum diri sendiri? Sadari bahwa pelanggaran yang kita lakukan sebenarnya menghukum diri kita sendiri, bukan menghukum orang lain. Dalam bahasa yang lebih vulgar lagi, itu menzalimi diri sendiri, Pak. Ya, jadi kalau kita buat kesalahan itu sama dengan menzalimi diri sendiri, bukan menzalimi orang lain. Ya, maka hentikan hal itu seluruhnya. Next slide. Nah, ini SN unggul. Ya, saya hanya sepintas saja, ini tugasnya Pak Asep. Next. Ya, untuk mencetak orang-orang ini, lihat tuh. Ya, Smart ASN itu yang pertama kali dikehendaki adalah berintegritas. Itu sudah kunci utama itu. Ya, yang lain-lain tinggal dibaca sajalah, tapi inti utama adalah integritas. Kemudian yang saya ingin juga beri penjelasan adalah jiwa entrepreneurship. Kalau jiwa entrepreneurship itu kan cari keuntungan, ya kan, supaya keuntungan dapat sebanyak-banyaknya. Kalau kita sebagai ASN, jiwa entrepreneurship itu dimaknai kita berkinerja tinggi. Ya. Itu namanya jiwa. Jadi dagangan kita ini kan sebenarnya adalah kinerja. Jadi kita harus capai kinerja itu secara maksimal. Itu jualan kita. Ya. Makanya ada target kinerja, ya, ada perjanjian kinerja. Nah, itu dagangan kita. Nanti hasilnya berapa yang dicapai? 100% kah? 90% kah? Sekian persen kah? Nah, itu jiwa daripada pegawai negeri kayak gitu. Ya, cuman bahasanya di sini oleh teman-teman Menpan disebutnya lah entrepreneurship. Ya, itu jiwa dia mengedepankan kepada hasil yang jauh lebih baik. Ya. Baik, next slide. Nah, ini juga dari hasil perenungan saya sendiri ini, ya. Mau diikuti silakan, kalau mau diikuti silakan, nanti bisa bahaya dalam hidup. Ya. 7 karakter pribadi agung untuk mewujudkan keagungan organisasi. Pertama, Ibu sekalian, bekerja dan berkarya dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dan rakyat. Dan Ibu Bapak bisa baca juga di deklarasi janji kinerja kita itu adalah abdi masyarakat yang harus jujur, amanah dan terpercaya. Karakter ini disebut adalah ikhlas dalam pengabdian. Nah, tadi bekerja secara ikhlas dalam pengabdian. Yang kedua, meyakini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan menyadari bahwa jika berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan, dan jika berbuat buruk pasti dibalas dengan keburukan. Karakter ini disebut adalah karakter ihsan dalam pengabdian, dalam bahasa agamanya, ya, ihsan. Jadi kita harus merasa diawasi terus oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Walaupun nggak ada kepala badan, nggak ada pimpin pratama, nggak ada inspektorat jenderal, yakini bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa 24 jam. Kalau kita berbuat baik pasti dapat kebaikan, kalau kita berbuat buruk pasti dapat keburukan. Yang ketiga, semangat belajar tiada akhir. Nah, ini kuncinya di BPSDM ini, bagaimana membangkitkan semangat aparatur sipil negara supaya semangat belajarnya itu tiada akhir. Dan Perpu ini sebenarnya dirancang untuk itu, supaya ada jiwa-jiwa pembelajar dari aparatur sipil negara. Tapi memang harus dikasih motivasi dulu mereka ini, karena ya itu mungkin semangat belajarnya malas. Ya. Dan menciptakan beragam inovasi
untuk kemudahan layanan. Nah, itu dia. Kemudian hidup sederhana dengan take home pay yang halal, juga mengeliminasi keserakahan terhadap kekuasaan dan harta. Jadi nggak perlu dipikir-pikir itu, kapan saya mau dipromosi atau saya mau dipropos di mana, biarkan saja dia datang dengan sendirinya, kapan itu. Ya, nggak perlu dipikir-pikir, ya. Kayak Bu Direktur Poltekkes, biarkan saja nanti datang sendirinya, tahu-taunya jadi kadif di mana kayak gitu ya. Nggak perlu, nanti kalau dipikirin pusing, ya kan? Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi nggak usah dipikirin, ya biarkan dia datang dengan sendirinya. Saya aja dulu nggak pikir-pikirin, dia datang dengan sendirinya aja dari Inspektur Jenderal. Ya. Kemudian merespon semua keberhasilan dengan bersyukur, ini menjadi penting. Dan rendah hati, jadi nggak boleh sombong. Kalau kita kemudian sudah berhasil mencapai apa saja, harus rendah hati, karena ada tangan-tangan lain di balik kesuksesan kita. Secara khusus adalah tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat kita sukses, bukan cuma kita sendirian. Ya, maka harus rendah hati. Ya, jangan kemudian menganggap semua orang remeh dalam hidup ini. Ya, rendah hati. Yang ketujuh, menyikapi kegagalan dengan berpikir positif tentang hikmahnya sembari mencari solusi yang tepat. Sebenarnya kegagalan itu tidak ada. Ya, saya tadi pagi baru baca satu artikel, ya, di artikel dalam Neuro Linguistic Programming. Ada salah satu statement di situ, dikatakan bahwa kegagalan adalah pembelajaran. Jadi sebenarnya kegagalan itu enggak ada, itu adalah pembelajaran. Kalau ibu bapak menganggap kegagalan itu adalah gagal, ya pasti stres. Ya, tetapi dia adalah pembelajaran. Ya, untuk apa? Untuk kita meningkatkan kapasitas dan kompetensi kita menjadi jauh lebih baik lagi. Itu pembelajaran. Jadi dianggap seperti itu, enggak ada kegagalan dalam hidup ini. Yang ada itu adalah pembelajaran. Ya, baik. Makanya di BPSDM itu selalu pasti bilang, salam pembelajaran. Oh, itu luar biasa. Jadi kalau gagal udah bilang salam pembelajaran. Jadi kalau ada yang nggak lulus atau nilainya jelek, salam pembelajaran. Ini pembelajaran. Iya, Pak. Artinya kamu harus meningkatkan lagi. Ada sisi-sisi negatif yang harus kamu perbaiki. Tapi kalau kemudian kita obral, sebenarnya dia nggak bisa, tetapi tetap dia nggak bisa. Itu sebenarnya adalah meracuni orang itu sendiri, Pak. Ya. Dia merasa bahwa dia bisa, padahal dia nggak bisa. Ya, karena kita terlalu baik sama dia. Ya. Jadi bilang aja ini pembelajaran, bukan kegagalan, supaya kau lebih mawas diri. Ya, baik, next slide. Sebelum terakhir. Nah ini silakan ibu bapak baca. Ini saya sebutnya adalah kematangan spiritual, yaitu kedewasaan pemahaman pengawasan. Jadi ibu bapak jangan menganggap bahwa pengawasan itu hanya oleh masyarakat. Jangan menganggap bahwa pengawasan itu hanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan tangan-tangan mereka. Juga jangan menganggap bahwa pengawasan itu oleh APIP saja. Jangan menganggap bahwa pengawasan itu oleh atasan saja. Tapi ada pengawasan yang hakiki, yang ibu bapak tidak bisa berkelik, yaitu pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengawasan dari malaikat, pengawasan atas diri kita sendiri, dan juga atas bumi di mana kita berpijak akan bersaksi terhadap seluruh kelakuan dan perbuatan kita. Ya. Ini dia, kalau ibu bapak dan saya memahami pengawasan ini, wah ini kementerian ini pasti clean dan clear. Ya, nggak ada lagi orang, oh nggak ada pengawasan, karena takut dia, saya diawasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala 24 jam. Saya juga diawasi sama malaikat. Mau kemana? Ya, saya juga diawasi oleh diri saya sendiri, karena diri saya sendiri akan bersaksi atas diri saya sendiri. Memang ibu bapak tahu, mulut itu dikunci, nanti yang akan bersaksi tangan, kaki, dan seluruh perbuatan kita. Dan juga bumi di mana kita berpijak. Dia akan mengeluarkan berita-berita apa saja yang pernah kita lakukan di atasnya. Jadi kalau nggak ada pengawasan masyarakat, nggak ada komisi, nggak ada APIP, udah ibu bapak nggak perlu pikirin ini. Yang perlu di dalam mindset kita, pikiran kita, pola pikir kita, saya ada pengawasan, 4 pengawasan yang maha ketat pengawasannya. Ini lebih hebat dari CCTV ini, ya. Kalau mau ada apa-apa kan CCTV diambil dibuka. Oh ini CCTV-nya lebih dahsyat lagi. Dan kita punya CCTV setiap orang nanti, ya, akan divideokan oleh diri kita sendiri. Nanti itu ada di Mahkamah Pengadilan Ilahi. Next slide. Nah ini kesimpulan. Nah,
Mewujudkan keagungan Kemenkumham itu tanggung jawab semua kita yang ada di sini. Ya, sampai level paling bawah itu bisa menciderai kementerian ini. Ya, termasuk dalam pembangunan zona integritas, cleaning service bisa menjadi batu sandungan. Tukang parkir bisa menjadi batu sandungan. Jadi semua elemen kementerian ini harus dipastikan dia adalah berintegritas. Semuanya, ya. Tukang sapu di mana? Ya, itu dia juga harus memahami hal ini. Dan untuk mewujudkan keagungan Kemenkumham, semua elemen harus bekerja cerdas, bekerja keras, bekerja ikhlas untuk mencapai kinerja tinggi yang berkelanjutan. Itu dia kinerja tinggi, hasilkan inovasi-inovasi, dan pencapaian kinerja tinggi yang berkelanjutan harus dikemas secara bermartabat dengan menerapkan budaya kerja berintegritas, budaya kerja anti korupsi, budaya kerja melayani, sehingga tercipta zero penyimpangan atau zero penyalahgunaan kewenangan dan zero pengaduan. Kalau sudah begini, maka tugas Inspektorat Jenderal nggak berat lagi, ya kan? Dan kalau ada Inspektorat Jenderal, ada atau tidak ada, sebenarnya ya ini kalau kita bisa memahami ini akan jadi bersih ya ini kementerian. Dan pasti kita akan termasuk satker yang dalam kategori paling tinggi dalam pembangunan zona integritas, yaitu satker yang memiliki predikat birokrasi bersih dan melayani. Ya, karena bersih itu bukan bersih dari kotoran tuh, bersih dari penyimpangan. Ya kan? Lebih tinggi lagi nilainya dia. Next slide. Ya. Dan kunci utama mewujudkan keagungan Kemenkumham, pimpinan harus jadi role model. Jadi seluruh jajaran pimpinan role model dalam karakter, perilaku dan kompetensi. Oleh karenanya setiap unsur pimpinan harus berupaya untuk memantaskan diri, pantaskan diri kita ini menjadi role model. Ya, jadi kita semua pimpinan ini harus pantaskan diri kita jadi role model. Ya, karena kita sudah sampai pada level yang top, kita nggak boleh lengah. Ya, karena setiap saat badai bisa datang kepada kita. Ya, jadi kita harus hati-hati. Dan segala cita-cita atau dream tidak akan memberikan hasil maksimal jika tidak menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa dalam segala tindakan. Termasuk harus selalu berdoa. Tadi sebelum kita mulai acara ini saja itu tadi kita berdoa. Ya, artinya doa itu bukan dalam acara-acara saja. Ya, setiap saat itu kita harus berdoa. Termasuk ibu bapak untuk membangun BPSDM ini menjadi motonya BPSDM apa ya? Melayani. Luar biasa, melayani sepenuh hati tanpa korupsi. Itu sebenarnya sudah WBBM itu. Ya, moto itu moto WBBM itu, melayani sepenuh hati, bukan sepenuh otak ya. Sepenuh hati itu, sepenuh hati. Ya. Kalau sepenuh hati itu luar biasa tanpa korupsi. Ya. Itu berganda-ganda sebenarnya. Sudah sepenuh hati sebenarnya tanpa korupsi juga, tapi ditegaskan lagi tanpa korupsi. Ditegaskan 2 kali, nggak boleh korupsi. Ya, itu sudah WBBM plus. Ya, PASES itu WBBM plus 5 kali. Ya, itu luar biasa itu. Ya, saya terkesan, saya ingin menutup ini dengan Ibu Karutan Bandung. Jadi ketika saya datang ke sana masih jadi staf ahli. Pas staf ahli, alhamdulillah kami tidak berhasil meraih WBK di tahun ini. Tetapi saya pastikan bahwa Rutan Wanita Bandung telah mengimplementasikan zona integritas. Saya bilang luar biasa ibu ini ya. Itu yang saya kehendaki. Saya bilang saya tidak menghendaki predikat-predikat di atas kertas, tapi predikat yang hakiki dalam implementasi. Karena kemungkinan banyak juga orang yang mendapatkan predikat itu, tapi dalam implementasinya ya karena ketika survei nggak ketahuan aja. Coba ketahuan ketika survei. Tapi ibu itu pengakuannya luar biasa. Saya bilang terima kasih ibu. Ya, ini yang sebenarnya yang saya cari-cari. Ibu dengan bangga mengatakan bahwa kami sudah implementasikan zona integritas walaupun tidak dapat zona integritas WBK. Wah, itu ibu-ibu itu ya, kayak Ibu Rahma ini kurang lebih kayak gitu ya. Saya kira itu Pak Kepala Badan beberapa hal penting yang saya ingin sharing dengan kita semuanya dalam rangka
penguatan mitra kerja strategis ini untuk kita kawal, jamin, dan pastikan terwujudnya keagungan Kementerian Hukum dan HAM. Semoga perhatian daripada ibu bapak yang serius dapat menjadi amal soleh dan juga membuat kita menjadi manusia-manusia yang pantas memiliki integritas dan berbudaya anti korupsi serta memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh penerima layanan yang diwajibkan kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.